Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Erlangga. Hari ini akan menjelaskan analisis desain marketing program, produk, price, channel strategi Tesla dalam membangun brand equity. Tesla merupakan produsen mobil listrik dan energi yang dikenal karena ramah lingkungan. Tesla Motor merupakan perusahaan pelopor dalam merancang, manufaktur, dan menjual baterai elektrik atau yang lebih sering didengar yaitu BEV. Bersama dengan peralatan lain yang berkaitan dengan BEV seperti pengisi daya baterai dan teknologi powertrain. Tesla Motor didirikan di San Carlos, California pada tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning, yang kemudian perusahaan ini dibeli oleh Elon Musk dengan berinvestasi sebesar $7.600.000 untuk satu tujuan, yaitu memproduksi mobil listrik berbasis baterai yang mampu menghasilkan 0% emisi beracun dan konsumsi energi yang minimum. Dalam mengembangkan pemasaran Tesla, integrasi dan personalisasi telah menjadi faktor yang semakin penting untuk membangun dan mengelola merek yang kuat. Personalisasi marketing merupakan setiap individu mempunyai nilai sebagai pribadi yang unik, sehingga pebisnis harus mengenal konsumen secara personal saat menyusun strategi marketing. Yang pertama ada experiential marketing. Experiential marketing merupakan pemasaran menawarkan produk dan jasanya dengan merangsang unsur-unsur emosi konsumen yang menghasilkan berbagai pengalaman bagi konsumennya. Dalam kasus Tesla Motor pada awal pertama kali meluncurkan mobil listrik bernama Roadster dalam volume rendah dan harga tinggi. Roadster merupakan mobil sport pertama yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya pada tahun 2017. Perusahaan Tesla meluncurkan kendaraan listrik terbaru Model 3 memiliki teknologi yang paling maju dengan sepenuhnya fitur autopilot dan upgrade perangkat lunak yang dapat membuat mobil ini lebih aman bahkan dari driver manusia sekalipun. Baru-baru ini, tahun 2019, Tesla mengeluarkan model terbaru yaitu Model Y. Model ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding Model 3. Model ini memiliki panoramic glass roof yang membuat penumpangnya merasakan sensasi berbeda saat berkendara. Yang kedua, ada relationship marketing. Relationship marketing adalah konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungannya dalam jangka panjang dengan para pelanggannya, yaitu mempertahankan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan yang dapat membangun transaksi dan menciptakan loyalitas pelanggan. Dalam relationship marketing terbagi 3, yaitu yang pertama ada mass customization, yaitu merupakan perusahaan penyedia sistem custom di mana pelanggan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua ada one-to-one marketing. Ini merupakan penjualan langsung dari produsen ke konsumen. Yang ketiga ada permission marketing. Ini adalah izin untuk mendapatkan atau menyebarkan informasi produk kepada pelanggan. Perkenalkan, saya Novita Dwi Listiani. Di sini saya akan menerangkan tentang produk strategi. Produk strategi itu ada 2 macam. Yang pertama ada perceived quality, yaitu persepsi pelanggan terhadap kualitas secara keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa yang lain, dan dalam kaitannya dengan tujuan yang diharapkan. Nah, yang kedua ada after marketing, yaitu tercapainya citra merek yang diinginkan. Pada perusahaan Tesla memiliki berbagai bidang, yaitu ada pasar otomotif, penyimpanan energi, dan pembangkit energi. Produk yang menguntungkan adalah produk yang memberikan nilai yang dibayar oleh pelanggan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Tesla adalah yang dibutuhkan oleh customer. Contoh, jika customer membutuhkan mobil yang tidak menggunakan minyak dan gas, sehingga mengurangi dampak negatif untuk lingkungan. Perusahaan Tesla telah memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan tersebut, yaitu dengan adanya mobil listrik yang dikeluarkan oleh perusahaan Tesla. Dan jika customer membutuhkan baterai untuk keperluan rumahan industri, perusahaan Tesla telah menawarkan produk baterai dengan nama lithium ion battery. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pricing strategi dari Tesla. Nah, yang pertama yaitu strategi penetapan harga premium. Nah, jadi strategi perusahaan Tesla dalam menetapkan harga premium ini melibatkan titik harga produk yang tinggi berdasarkan keunikan suatu produk atau produk yang memiliki nilai yang tinggi.
Nah, misalnya pelanggan bersedia membayar harga yang tinggi untuk memiliki mobil Tesla ini karena dianggap mobil Tesla ini adalah mobil yang canggih dalam hal teknologi dan ramah lingkungan. Nah, yang kedua, penentuan harga berorientasi ke pasar. Nah, tentunya Tesla juga menentukan harga yang berorientasi ke pasar untuk panel surya dan produk yang berkaitan dengan layanan seperti baterai dan lain-lain. Nah, awalnya perusahaan Tesla tersebut menetapkan harga tinggi untuk kalangan otomotif saja. Namun sekarang perusahaan Tesla meluncurkan produk yang terjangkau dengan harga umum untuk skala menengah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang channel strategi perusahaan Tesla. Channel strategi itu sendiri adalah serangkaian aktivitas terencana untuk menjangkau konsumen dengan produk perusahaan, baik jasa maupun barang, dengan cara melakukan aktivitas penjualan ke konsumen dan memberikan pengalaman terhadap produk tersebut. Atau secara singkatnya yaitu upaya perusahaan mencari cara terbaik untuk mengekspos pelayanan, servis, produk, dan brand identity ke konsumen melalui channel yang tepat. Tesla sendiri adalah perusahaan otomotif yang sangat unik dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Dan dalam melakukan distribusi produknya, Tesla melakukan dengan caranya sendiri, sekaligus memiliki peran penting dalam transformasi bisnis mobil. Channel strategi yang digunakan Tesla ada dua. Yang pertama yaitu online channel. Tesla melakukan promosi dan penjualan produknya melalui situs web yang dapat diakses di www.tesla.com. Selain itu, Tesla juga menggunakan strategi direct channel atau Tesla Own Store, kepemilikan toko. Tesla menjual secara langsung produknya kepada pelanggan tanpa melalui perantara. Hal ini dilakukan untuk mencapai keuntungan yang maksimal melalui integrasi dari produsen menuju konsumen. Ini artinya Tesla menggunakan strategi direct channel. Adapun keuntungan yang didapat, yang pertama yaitu kemampuan untuk membuat dan mengendalikan pengalaman ketika pelanggan membeli kendaraan sehingga tercipta kepuasan pelanggan. Yang kedua, kemampuan untuk memperoleh kegiatan operasional yang lebih ekonomis dalam kegiatan penjualan dan servis. Dan yang terakhir, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan penjualan dan servis. Tesla telah membangun lebih dari 70 pusat servis yang berada di seluruh wilayah Amerika. Pelanggan dapat melakukan servis kendaraan miliknya baik di rumah, kantor, maupun wilayah tertentu melalui pelayanan yang diberi nama Tesla Ranger. Hal ini merupakan langkah Tesla Motor dalam memberikan layanan after sale yang lebih baik kepada pelanggan. Tesla Motor memiliki beberapa tujuan dalam menjalankan strategi pemasarannya. Yang pertama yaitu menciptakan demand atas kendaraan melalui showroom dan galeri. Yang kedua, membangun brand awareness jangka panjang dan menjaga image serta reputasi perusahaan. Yang ketiga, menjaga pelanggan yang ada untuk menciptakan brand loyalty dan memperoleh pelanggan baru melalui word of mouth. Dan yang terakhir, memperoleh masukan dari pemilik kendaraan Tesla dan memastikan pengalaman serta saran yang diberikan pemilik disampaikan kepada Tesla untuk merancang, mengembangkan, dan memperbaiki perusahaan. Untuk memasarkan produknya, Tesla juga secara rutin mengikuti pameran otomotif dan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba kendaraannya. Selanjutnya, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, Tesla juga memiliki toko besar atau showroom dan galeri milik perusahaan Tesla itu sendiri. Showroom ini digunakan untuk memasarkan dan menjualkan produk serta layanan yang disediakan oleh perusahaan Tesla. Selain itu, showroom juga digunakan untuk membantu perusahaan mempromosikan dan memperkuat merek Tesla. Serta showroom ini terletak di metropolitan utama dan ternama. Beberapa toko Tesla di dunia meliputi California,
Florida, dan Texas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tesla mengambil kepemilikan penuh dari supply chains atau value delivery network yang mereka punya. Perusahaan Tesla dapat mendesain, memproduksi, menjual, dan melayani konsumen melalui jaringan penjualan yang mereka punya. Ini terbukti dari Tesla melakukan pembelian terhadap pabrik pada tahun 2010. Kemudian Tesla melakukan pembelian terhadap mesin dan perlengkapan produksi. Kemudian Tesla melakukan pembelian pabrik di Tilburg, Belanda yang digunakan untuk proses perakitan. Pembangunan pabrik-pabrik ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan komponen-komponen atas kebutuhan kendaraan, namun juga digunakan untuk mendesain, mengembangkan, dan merakit komponen-komponen utama yang menjadi hak paten dan komponen utama seperti baterai, motor elektrik, gearbox, dan powertrain. Jadi hal ini mengakibatkan perusahaan Tesla telah memainkan peran penting transformasi bisnis mobil dalam praktik yang dihadapi oleh pelanggan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.